إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بعثه رحمة للعالمين وقدوة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam dan iman, kemudian nikmat waktu dan kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung. Maka sepantasnya kita bersyukur dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala, baik di dalam kuantitas maupun kualitasnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup di zaman krisis keteladanan. Sulit mencari orang-orang yang bisa menjadi panutan secara total. Karena itu pembicaraan kita pada siang hari ini adalah tentang pentingnya kita kembali membuka halaman-halaman sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam membaca biografi ataupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melajari berita-beritanya untuk mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlaknya. Bahkan kita mengetahui bukti-bukti kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kelahiran sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu tujuan mempelajari sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk mengetahui indahnya kisah-kisah yang terjadi, untuk menikmati apa yang disejarahkan oleh para sejarawan, akan tapi tujuan utama kita adalah agar kita bisa mengambil ibrah, meneladani, terutama lagi untuk generasi muda kita, agar para pemuda-pemudi kita meneladani dan memahami kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspeknya, baik dalam masalah kehidupan sosial, kehidupan hukum, menjadikan teladan yang baik bagi mereka sebagaimana Allah Jalla wa Ala memang sudah mengutusnya adalah sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ada teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang menginginkan rahmat Allah Jalla wa Ala dan perjumpaan terhadap hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasyid rahimallahu taala, beliau mengatakan, setiap kali aku membaca sirah Rasulullah SAW, aku berangan-angan kalaulah anakku Muhammad bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai teladannya, terpengaruh oleh ibadah, perbuatan dan akhlaknya. Tapi betapa banyak aku merasa sakit, merasa sedih ketika anakku itu melalaikan sebagian salatnya, ketika lidahnya tajam terhadap diriku, terhadap ibunya, terhadap saudara perempuannya. Dan di dalam doa-doaku selalu aku mohonkan pada Allah Jalla wa'ala agar Allah memperbaiki anakku dan membuatnya mengikuti teladan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya di sini, mengapa kita penting dan tertarik untuk kembali mempelajari biografi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk putra-putri kita, untuk generasi kita? Maka jawabannya adalah karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna. Pribadi yang sempurna. Setiap anak-anak kita menjadikan seseorang sebagai idola, orang yang diikuti, yang berpengaruh di dalam kehidupannya, karena mereka melihat bahwa pada diri seorang itu ada kelebihannya, walaupun mungkin keluar daripada batasan syariat kita yang sempurna ini. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah kemuliaan, keindahan, keteladanan, dan Allah sudah menjadikan itu semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang memfigurkan orang lain karena kecakapannya, karena kecerdasannya, bahkan karena kepiawiannya di dalam berolahraga, bahkan di dalam bermain musik atau menyanyi, perkara-perkara yang dijauhkan dari kita oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki seluruh kesempurnaan, baik secara kepribadian maupun akhlaknya. Karena itulah maka sangat penting bagi kita untuk kembali mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi manusia, di dalam mendoakan umatnya, kesabaran beliau dalam menghadapi para penentangnya. Dan dari situ kita juga bisa memetik pelajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam kehidupan kesehariannya. Bagaimana cara Rasul minum, bagaimana cara makan, bagaimana berdiri dan duduknya, ketika sendiri, ketika duduk di dalam masjid, ketika mukim, dan ketika safar, ketika mau tidur dan sebagainya. Seluruh pribadi Rasul SAW ada teladan di sana. Dari kehidupan keseharian sampai perkara-perkara ubudiyah. Bagaimana cara Rasul berwudu, bagaimana cara Rasul sholat, bagaimana cara berjamaah, dan seterusnya. Semuanya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi kita, bahkan mungkin orang-orang yang sudah dinisbatkan kepadanya ilmu, tidak merasa cukup dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat adanya keteledoran di dalam ibadah dan sebagainya, karena menyepelekan terhadap tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi bahwa anak-anak muda pada dasarnya selalu mereka itu mencari figur,
mencari kepribadian yang bisa dicontoh. Maka alangkah baiknya kalau dimulai dari para orang tuanya, yang mereka itu mau mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bisa menyerap apa-apa yang ada pada keteladanan Rasul, diterapkan dalam kehidupannya, dan ditonjolkan kepribadian yang dari sunnah itu dilihat oleh para anak-anaknya, para keluarganya, para generasi mudanya, sehingga mereka akan menjadi pusat perhatian dari para generasi mudanya. Semakin banyak orang tua yang menjadi teladan yang baik di dalam rumah-rumah tangga mereka, di dalam lembaga-lembaga pendidikan mereka, baik di dalam bertindak, di dalam perkataan, di dalam ibadah, di dalam moral mereka, semakin nyata dampaknya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh dan berkembang pada remaja kita. Oleh karena itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alokasikan waktu yang cukup, mungkin harian, mungkin pekanan, untuk mempelajari dan mencari metode terapannya. Bagaimana apa yang ada pada Rasul itu dari perkara-perkara yang ringan. Momen-momen harian, barangkali melihat anaknya makan dengan cara yang salah atau yang keliru, maka ditunjukkan sungguhnya Rasul kalau makan demikian, sesungguhnya Rasul berpakaiannya demikian, sesungguhnya Rasul kalau berbudi pekerti demikian, dan seterusnya. Apa yang cocok bagi mereka pada momen-momen tertentu, kita sampaikan selalu contoh dari Rasulullah, karena itu adalah teladan yang tak terbantahkan. Sedangkan mungkin seseorang mencontohkan anaknya pada orang-orang yang masih hidup atau orang-orang yang meninggalkan sejarah di negerinya dan sebagainya, tetapi yang ada pada Rasul adalah kesempurnaan adanya. Kemudian juga mengajak anak-anaknya mempelajari syariat agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berbicara tentang pribadi dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak-anak kita yang kita dorong untuk datang ke majelis-majelis ilmu, tapi orang tuanya tidak pernah berbau ilmu dan tidak pernah mendatangi majelis ilmu, zuhud terhadap ilmu. Bagaimana mungkin kenyataan yang seperti kita lihat sekarang itu tidak terjadi? Kemudian juga diajak anak-anak kita itu untuk menonton serial-serial yang sahih, yang berdasarkan riwayat yang benar, bukan film-film fiktif, film-film yang lebih banyak menyesatkan anak-anak kita daripada menunjuki anak-anak kita. Kemudian juga sediakan buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang sahih, yang bisa dibaca oleh anak kita, dan dianjurkan mereka itu untuk membaca, bukan hanya disediakan. Kemudian juga manfaatkan aplikasi-aplikasi perangkat yang banyak diberikan pada anak-anaknya tanpa pernah dikontrol. Maka download perkara-perkara yang mendukung mereka itu untuk memahami bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga penerapan praktis dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perkara-perkara harian tadi. Bagaimana di dalam menghadapi para orang tua, bagaimana mengunjungi sanak saudara, bagaimana gemar bersedekah, gemar berpuasa, bagaimana kerja sosial, dan seterusnya. Banyak perkara yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kita dan anak-anak kita, dan menjadikan mereka pembimbing untuk mengikuti, menjadikan Rasul SAW untuk mengikuti keteladanan beliau, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita junjung agungkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Jalla wa Ala menjanjikan di dalam kitab sucinya surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak turun mereka dengan keimanan, alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka dengan anak turun mereka, dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal mereka. Ini adalah janji Allah yang pasti. Banyak orang yang kadang-kadang di dunia sudah merasa tidak akan pernah berkumpul dengan, bahkan dengan pasangannya, dengan istri atau suaminya, bagaimana lagi dengan anak-anaknya. Tapi Allah Jalla wa'ala menjanjikan, apabila mereka beriman sebagai orang yang mempercayai terhadap Allah dan hari akhir, dan seluruh jalan untuk konsekuensi keyakinan, keimanan terhadap Allah dan hari akhir sudah tertuang di dalam syariatnya secara sempurna. Rasul sudah memberikan secara penuh dan meladaninya. Karena itu janji Allah inilah yang kita inginkan, agar kita tidak hanya berkumpul di dunia ini, tetapi juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah kenapa kita berkepentingan untuk kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, melajari bagaimana kepribadian Rasul SAW dan sirah para sahabatnya, bagaimana mereka itu dalam mengapresiasi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal Islam wal muslimin wahdhul man khadhal muslimin. Allahumma izzal Islam muslimin wahdhul man khadhal Islam muslimin. Allahumma alayka a'daka wa daddin. Allahumma shattit shamlahum wa mazig jamahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa la dzikrullahi akbar.